Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah tempat di mana waktu seolah membatu dan legenda bernapas di antara deburan ombak pantai selatan? Selamat datang di Kisah Tanah Jawa. Hari ini, kita tidak hanya membicarakan tentang sebuah tempat wisata, tapi kita akan masuk ke dalam sebuah memori kuno yang terukir di pesisir Jember. Legenda Watu Ulo. Ini bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah catatan tentang sebuah pertempuran epik yang mengguncang jagat raya. Sebuah kisah tentang cinta yang terlarang, pengorbanan yang memilukan, dan lahirnya sang batu ular yang melegenda. Bayangkan, sebuah masa ketika langit dan bumi masih bersinggungan, di mana seorang kesatria harus berdiri tegak melawan kekuatan gelap yang tak terbayangkan demi menjaga apa yang ia cintai. Siapakah sebenarnya ular raksasa yang kini menjadi batu tersebut? Dan rahasia apa yang disembunyikan oleh ombak pantai selatan selama berabad-abad? Mari kita buka lembaran pertama dari legenda Watu Ulo. Abad ke-6. Sebuah masa di mana kejayaan dan kehancuran hanya dibatasi oleh sebilah keris. Kerajaan Mataram yang agung, pilar kekuatan di tanah Jawa, mendadak runtuh dalam semalam. Pengkhianatan dan pemberontakan membakar setiap sudut istana. Dinasti Sanjaya yang perkasa kini berada di ambang kepunahan. Di tengah kobaran api dan teriakan, seorang pria dengan mahkota yang miring dan jubah yang terkoyak berusaha bertahan hidup. Beliau adalah Raja Mayangkusuma. Dengan luka parah yang terus mengucurkan darah, sang raja terpaksa meninggalkan singgasananya, melarikan diri jauh ke dalam dekapan kegelapan hutan Roban. Sebuah tempat yang bahkan nyali pendekar paling berani pun akan ciut untuk memasukinya. Berhentilah sejenak, Paman. Di hutan ini, tak ada musuh yang berani mengejar kita. Kegelapan tempat ini adalah satu-satunya perlindungan kita sekarang. Luka Gusti cukup parah. Bertahanlah. Hamba akan meracik tumbuh-tumbuhan penyembuh dari hutan ini. Alam masih berpihak pada kita. Namun, di balik rimbunnya pepohonan hutan Roban, ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih berbahaya daripada para pemberontak yang mereka hindari. Disinilah, di jantung hutan yang terlupakan, takdir sang raja akan bertemu dengan sesuatu yang akan mengubah jalannya sejarah untuk selamanya. Kabar buruk terbang lebih cepat daripada kilat. Di tengah situasi yang belum pulih, sebuah pesan gelap tiba dari seberang lautan, dari sebuah tempat yang dikenal dengan aura mistisnya, Nusa Barong. Utusan dari Raja Nila Taksaka, penguasa Nusa Barong yang kekuatannya ditakuti, datang dengan sebuah permintaan yang tak bisa ditolak. Sebuah lamaran. Prabu Sukmayana kini dirundung duka yang amat dalam. Ia tahu menyerahkan putrinya kepada Nila Taksaka sama saja dengan menyerahkannya pada kegelapan. Ayahanda tak ingin kau pergi, anakku. Nila Taksaka sungguh menakutkan. Ia bukanlah sosok yang memiliki belas kasih. Namun, darah raja mengalir kuat di tubuh putrinya. Dewi Nagasari tidak membiarkan rasa takut menguasai istana. Ia memutuskan untuk mengambil alih takdirnya sendiri dengan sebuah kecerdikan yang berani. Ananda bersedia, ayahanda, tetapi bukan tanpa syarat. Jika Raja Nila Taksaka memang sehebat yang dikatakan orang, ia harus mampu membuka jalan di hutan puger yang mematikan. Hutan puger. Sebuah labirin hijau yang tak tertembus, tempat di mana maut bersembunyi di setiap rimbun daun. Dewi Nagasari tidak hanya sedang menguji lamaran tersebut, ia sedang memasang perangkap bagi sang penguasa kegelapan. Pertaruhannya adalah nyawa, dan langkah pertama dari permainan takdir ini baru saja dimulai. Dunia kini terbelah. Di atas papan catur takdir yang membara, dua penguasa berdiri di kutub yang saling berlawanan. Dua raja, dua kekuatan, namun membawa dua nasib yang berbeda. Di satu sisi, kita melihat Mayangkusuma,
Sang raja pelarian dari Mataram ini tak lagi memegang pedang, melainkan ketenangan jiwa. Setelah pulih dari luka-luka fatalnya, ia kini memusatkan seluruh sisa hidupnya dalam pertapaan suci di Telaga Sarangan. Di tengah heningnya air telaga, ia mencoba menghimpun kembali tenaga dan kebijaksanaan yang sempat luluh lantak. Namun, di sisi lain, amarah sedang mendidih. Prabu Nilataksaka, sang penguasa kerajaan Nusa Barong yang ambisius dan pemarah, tidak mengenal kata tenang. Baginya, cinta bukanlah sebuah rasa, melainkan sebuah penaklukan. Demi memenuhi ambisi pernikahannya dengan Dewi Nagasari, Nilataksaka menggerakkan seluruh rakyatnya dalam sebuah kerja paksa yang brutal. Mereka dikerahkan untuk bergotong royong membabat hutang puger yang angker, membuka jalan bagi sang raja dengan keringat dan air mata. Cahaya melawan kegelapan, ketulusan melawan ambisi buta. Saat Mayangkusuma mencari kedamaian dalam doa, Nilataksaka menghancurkan alam demi ego semata. Pertemuan keduanya kini hanya tinggal menunggu waktu, dan dampaknya akan menggetarkan seluruh tanah Jawa. Waktu terus bergulir, namun hutan puger tetap berdiri kokoh, seolah menertawakan ambisi manusia. Sampai batas waktu yang telah ditentukan, rakyat Nusa Barong harus menelan kenyataan pahit. Mereka gagal. Tenaga manusia sehebat apapun ternyata tak lagi cukup untuk menaklukkan keangkeran hutan yang mematikan itu. Kegagalan ini membakar amarah dada Nilataksaka. Baginya, menyerah bukanlah pilihan. Namun, ketika kekuatan fisik menemui jalan buntu, keputusasaan seringkali membukakan pintu bagi kelicikan yang gelap. Gunakan segala cara. Syarat itu harus terpenuhi, apapun taruhannya. Di balik bayang-bayang merah yang penuh hawa jahat, sebuah persekutuan terlarang pun tercipta. Dengan bantuan ilmu gelap dari sang pendeta, Nilataksaka mulai merancang siasat yang keji. Ia tidak lagi mencoba memenangkan hati sang putri dengan kerja keras, melainkan dengan memanipulasi syarat suci yang diajukan oleh Putri Nagasari. Kelicikan kini menjadi senjata utamanya. Sebuah rencana yang tidak hanya akan mengelabui kerajaan lawan, tetapi juga akan memanggil kekuatan purba yang seharusnya tetap tertidur. Kegelapan baru saja dimulai. Tanpa disadari, benang-benang takdir mulai saling bertautan, menarik dua penguasa dari ujung yang berbeda menuju satu titik temu yang sakral. Gunung Putih, sebuah puncak yang diselimuti kabut misteri, kini menjadi saksi bisu bagi pertemuan dua jiwa yang saling bertolak belakang. Dari barat, melewati jalur suci, Mayangkusuma melangkah turun dari pertapaannya di Telaga Sarangan. Ia membawa harapan akan pemulihan dan petunjuk suci untuk membangun kembali apa yang telah runtuh. Sementara dari timur, melewati jalur ambisi, Prabu Nilataksaka mendaki dengan bara api yang masih menyala di dadanya. Kegagalannya di hutan puger justru membawanya mencari kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang melampaui batas nalar manusia. Keduanya mendaki puncak tertinggi itu dengan satu tujuan yang sama, mencari sang guru sakti, Ki Seger, seorang pertapa agung yang memegang kunci atas segala ilmu dan rahasia kuno yang mereka butuhkan. Pertemuan di puncak Gunung Putih ini bukanlah sebuah kebetulan. Disinilah, di hadapan sang guru, niat tulus akan diuji, dan ambisi gelap akan dipertaruhkan. Dua jalur, satu tujuan, namun hanya ada satu takdir yang akan menang. Perseteruan yang akan mengubah wajah tanah Jawa selamanya baru saja dimulai. Tidak ada rahasia yang bisa terkubur selamanya di bawah langit Jawa. Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul ke permukaan, menghancurkan topeng-topeng kelicikan yang selama ini dipakai dengan rapi. Putri Nagasari akhirnya menemukan kenyataan pahit di balik keberhasilan semu pembukaan hutan puger.
kelicikan dan bantuan ilmu kegelapan yang dikerahkan oleh Prabu Nilataksaka terbongkar sepenuhnya. Topeng sang penguasa Nusa Barong retak, menyisakan kepingan-kepingan pengkhianatan yang tak lagi bisa dimaafkan. Namun, di balik kehancuran sebuah ilusi, takdir justru menenun jalinan baru di puncak Gunung Putih. Pelarian sang putri dari cengkeraman kegelapan membawanya bertemu dengan cahaya yang sesungguhnya. Aku tak akan pernah menyerahkan diriku pada seorang penipu. Ketulusan Mayang Kusuma telah merebut hatiku. Di tempat suci ini, dua hati yang terluka oleh keadaan akhirnya berpaut. Mayang Kusuma, sang raja yang kehilangan segalanya, kini menemukan alasan baru untuk berjuang. Sebuah cinta yang lahir dari kejujuran kini menjadi ancaman terbesar bagi ambisi gelap Nilataksaka. Rahasia telah terbongkar dan cinta telah memilih jalannya. Tapi Nilataksaka bukanlah pria yang akan menerima kekalahan dengan diam. Badai besar kini sedang bersiap menerjang persatuan mereka. Langit seolah runtuh saat pengkhianatan terungkap. Mengetahui sang putri melarikan diri, murka Nilataksaka meledak bagaikan gunung berapi yang memuntahkan lahar panas. Ia tidak lagi mengejar dengan cinta, melainkan dengan dendam yang membara. Memburu mereka melintasi medan yang sulit tanpa ampun sedikitpun. Pelarian ke arah barat menjadi satu-satunya harapan bagi mereka untuk bertahan hidup. Di bawah bayang-bayang kejaran sang tiran, setiap detak jantung terasa seperti hitungan mundur menuju pertemuan yang tak terelakkan. Di saat yang paling kritis, ketika nafas musuh sudah terasa di tengkuk, Mayang Kusuma membuat keputusan besar. Dengan penuh perlindungan, ia menyembunyikan Putri Nagasari di dalam gelapnya sebuah goa, memastikan sang putri aman dari pandangan sang pemburu. Pertarungan yang akan menentukan nasib tanah Jawa kini sudah di depan mata. Antara kesatria yang tulus dan penguasa yang murka, hanya satu yang akan tetap berdiri. Benturan yang tak terelakkan itu akhirnya pecah di bawah langit yang saksi. Heningnya hutan seketika sirna, digantikan oleh suara denting senjata dan ledakan kekuatan yang mengguncang tanah. Mayang Kusuma bertarung dengan segenap keberanian yang ia miliki. Namun ia tidak hanya berhadapan dengan seorang raja, melainkan dengan kegelapan itu sendiri. Kekuatan Nilataksaka yang telah disokong oleh ilmu hitam terlarang terbukti terlalu besar dan mengerikan untuk dibendung oleh tenaga manusia biasa. Raja tanpa kerajaan sepertimu tak akan bisa menghentikanku. Kata-kata itu bagaikan pedang yang menusuk lebih dalam dari senjata apapun. Dalam sebuah serangan balik yang menghancurkan, tubuh Mayang Kusuma terhempas hebat. Sang kesatria pelarian yang bertarung demi ketulusan dan cinta akhirnya harus menelan pil pahit kekalahan di tangan sang tiran. Cahaya harapan seolah meredup saat Mayang Kusuma terbaring tak berdaya. Apakah ini akhir dari perjuangan sang Raja Mataram? Ataukah kekalahan ini hanyalah awal dari sebuah transformasi yang jauh lebih besar? Di saat napas terasa sesak dan raga berada tepat di ambang kematian, alam semesta tidak membiarkan keadilan padam begitu saja. Pertolongan datang, bukan dalam bentuk pasukan, melainkan dalam sosok cahaya yang teduh. Ki Seger, sang guru sakti, akhirnya turun tangan. Ia tidak akan membiarkan kegelapan merajai tanah ini tanpa perlawanan. Dengan penuh kasih, sang guru mewariskan 2 pusaka sakti yang telah lama dijaga. Senjata yang diciptakan untuk mengimbangi kejahatan yang kini tengah merajalela. Bangkitlah anakku, bawa kedua pusaka ini. Ingatlah, kekuatan sejati tidak lahir dari pedang yang tajam atau mantra yang kelam, melainkan lahir dari kesucian niat, bukan dari ambisi buta. Dengan 2 pusaka di tangan, keseimbangan yang sempat goyah kini mulai dipulihkan. Luka di tubuh Mayang Kusuma mungkin belum sepenuhnya hilang, namun api di jiwanya kini menyala lebih terang dari matahari. Pertempuran terakhir yang sebenarnya baru saja dimulai. Kesombongan
adalah awal dari kejatuhan. Nila Taksaka, sang penguasa yang kini terpojok, merasa nyalinya ciut saat berhadapan dengan kekuatan pusaka baru milik Mayang Kusuma. Terdesak dan tak memiliki pilihan lain, ia melakukan tindakan yang paling hina. Ia mengemis sisa-sisa kesaktian gelap dari gurunya. Harga yang harus dibayar sungguh mengerikan. Demi sebuah kemenangan semu, Nila Taksaka membuang kemanusiaannya. Tubuhnya terkoyak, akal sehatnya sirna, berganti dengan energi hitam yang meluap-luap dari dalam sanubarinya yang busuk. Inilah wujud asli dari keserakahan yang tak terbendung. Manusia itu kini telah lenyap, berganti menjadi ular naga raksasa yang mengerikan. Namun, kekuatan besar tanpa jiwa yang tulus hanyalah membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Di tengah kepanikan yang luar biasa, monster itu melarikan diri ke arah laut, berusaha mencari tempat perlindungan dari cahaya keadilan yang kini mengejarnya. Sang naga mengira samudera akan melindunginya, namun ia tak menyadari bahwa takdir telah menyiapkan hukuman yang abadi di sana. Langit menjadi saksi bisu saat kebenaran bersiap menghakimi keserakahan. Naga raksasa itu mengira ia bisa melarikan diri, namun tidak ada tempat persembunyian yang cukup jauh bagi mereka yang telah membuang nuraninya. Secepat kilat dan tanpa setitik pun keraguan, Mayang Kusuma menarik tali busur pusakanya. Seluruh energi suci dari pertapaannya menyatu dalam satu titik fokus yang mematikan. Ia melepaskan anak panah tersebut yang melesat menembus udara dengan kecepatan yang tak masuk akal menuju sang naga. Dunia seolah berhenti berputar sejenak saat cahaya keemasan itu membelah cakrawala. Tanpa meleset sedikit pun, anak panah pusaka itu menghantam tepat mengenai kepala naga tersebut. Benturan itu begitu dahsyat hingga menghancurkan kepala sang naga berkeping-keping. Raungan kemurkaan Nila Taksaka kini berubah menjadi jeritan keputusasaan yang memecah ombak. Bidikan ini bukan sekedar serangan, melainkan penghakiman terakhir yang akan mengakhiri sebuah teror panjang. Naga yang perkasa itu akhirnya tumbang. Namun kehancuran fisiknya hanyalah awal dari sebuah transformasi abadi yang akan meninggalkan jejak permanen di pesisir tanah Jawa. Kemenangan telah diraih, namun alam semesta memiliki caranya sendiri untuk mengukir sejarah. Setelah hantaman panah pusaka itu, raga raksasa sang penguasa Nusa Barong yang kini tak lagi berkepala ambruk dengan suara menggelegar ke dalam pelukan laut. Kutukan kematian tidak hanya mengakhiri nyawa sang tiran, tetapi juga mengubah wujudnya menjadi sesuatu yang abadi. Di tengah amukan badai dan air laut yang asin, sebuah transformasi gaib terjadi. Sisa-sisa kegelapan itu perlahan membeku. Badan ular jelmaan Prabu Nila Taksaka itu kini membeku untuk selamanya. Ia tak lagi bisa bergerak, tak lagi bisa memangsa, hanya menjadi saksi bisu yang dihantam ombak pantai selatan tanpa henti. Inilah yang kita kenal sekarang sebagai Watu Ulo. Sebuah monumen keserakahan yang telah dikunci oleh alam menjadi karang abadi. Namun, apakah kedamaian benar-benar telah kembali ke tanah Jawa? Ataukah masih ada sisa-sisa legenda yang belum terungkap? Waktu boleh berlalu, ribuan tahun mungkin telah terlampaui. Namun jejak takdir tak pernah benar-benar terhapus. Hingga hari ini, di pesisir selatan Jawa, raga raksasa yang telah membatu itu masih terbaring kokoh, memanjang, membelah deburan ombak. Penduduk setempat mengenalnya sebagai Watu Ulo. Dalam bahasa Jawa, nama ini memiliki arti yang sederhana, namun syarat akan makna. Batu ular. Namun, bagi mereka yang mengetahui kisahnya, tempat ini jauh lebih dari sekedar tumpukan karang yang unik. Watu Ulo adalah sebuah saksi bisu. Ia menjadi monumen abadi dari sebuah pertempuran epik yang pernah mengguncang tanah ini.
Sebuah pengingat tentang benturan antara kelicikan yang gelap, kekuatan cinta yang tulus, serta kepahlawanan murni dari sang raja pelarian, Mayang Kusuma. Setiap deburan ombak yang menghantam karang ini seolah membisikkan kembali pesan lama, bahwa keserakahan pada akhirnya akan membeku oleh waktu, sementara ketulusan akan selalu menemukan jalan untuk menang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami menyusuri legenda Watu Ulo. Sampai jumpa di kisah Tanah Jawa selanjutnya.